Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk waktu setempat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang ada di eh, materi untuk jabatan fungsional ahli pertama bidang bina jasa konstruksi. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fitra Arif Wibowo. Untuk saat ini saya menjabat sebagai pengelola teknik konstruksi berkelanjutan salah satu ASN juga di Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara dan berpengalaman selama kurang lebih 10 tahun di perusahaan kontraktor juga di Kalimantan Utara, serta saya narasumber juga di bidang keilmuan K3 Konstruksi dan koordinator pelatihan sertifikasi di Kalimantan Utara. Kompetensi teknis yang saya punya ada sertifikat Trainer of Training, yaitu okupasi instruktur level 4 sebagai narasumber dan instruktur. Kemudian ada sertifikat asesor kompetensi juga, sertifikat petugas keselamatan konstruksi, salah satunya juga sebagai anggota di Forum Keselamatan Konstruksi Nasional, dan satu sertifikat pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di level 1 PPK tipe C dan pejabat pengadaan. Jadi teman-teman, tenaga kerja konstruksi urusan sub penyelenggaraan pelatihan dalam cakupan provinsi adalah melaksanakan A. Pelatihan tenaga analis, B. Bimbingan teknis SMKK, C. Workshop PKB, D. Pelatihan operator, E. Pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli. Jadi teman-teman harus cek di sini ada kata kunci di dalam soal yang bisa menjawab apa jawaban yang benar. Kita cek jawaban yang benar, teman-teman. Jawaban yang benar adalah E. Provinsi berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 22 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu A. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan B. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Jadi teman-teman terkait pembahasan ini, sub urusan penyelenggaraan pelatihan dalam cakupan provinsi. Di sini sudah jelas sub penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh provinsi, yaitu pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli. Walaupun sebetulnya provinsi juga dapat melaksanakan pelatihan tenaga analis, bisa melaksanakan bimbingan teknis SMKK, kemudian pelatihan operator dan workshop PKB. Tetapi di sini yang diterangkan adalah eh, tenaga kerja konstruksi urusan sub penyelenggaraan pelatihan. Jadi sudah jelas ya, pelatihan dalam cakupan provinsi itu adalah pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli. Kita next soal berikutnya. Sertifikasi kompetensi kerja dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP berlaku selama A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun, atau E. seumur hidup. Rekan-rekan kita cek apa jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. 5 tahun. Sesuai dengan lampiran gambar bentuk sertifikat kompetensi kerja. Nah, di sini teman-teman bisa cek sertifikat kompetensi kerja. Salah satu contoh di bagian paling depan itu sudah dijelaskan bahwa sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun. Ini adalah sertifikat keluaran BNSP terbaru dan aturan terbaru tahun 2021 terkait tentang pelatihan tenaga konstruksi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pusat dan Kementerian PUPR. Nanti akan kita bahas dan kita kupas terkait sertifikasi dan bentuk sertifikasi ini, serta eh, pelatihan-pelatihan tenaga ahli, mulai dari analis, operator, dan tenaga ahli, baik itu jenjang muda, madya, dan utama, kita akan bahas di materi selanjutnya. Kita next untuk soal yang selanjutnya. Penunjukan langsung dilakukan dalam hal kecuali A.
penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat. B. Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilakukan penyedia tertentu. C. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan. D. Pekerjaan skala besar. E. Kondisi tertentu. Jadi teman-teman, kira-kira apa jawaban yang benar? Kita cek. Jawaban yang benar adalah D. Kecuali. Di sini sudah jelas ya, kecuali. Yaitu pekerjaan skala besar. Penunjukan langsung di sini tertera ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, barang spesifik dan hanya bisa dilakukan oleh penyedia tertentu. Ini sudah jelas. Yang kedua, telah dilakukan tender ulang sebanyak 3 kali dan gagal. Yang ketiga, hanya mampu disediakan oleh satu pelaku usaha. Yang keempat, penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat. Yang kelima, perlu adanya rahasia untuk melakukan pekerjaan. Yang keenam, merupakan satu kesatuan konstruksi untuk pekerjaan dengan satu penyedia jasa. Yang ketujuh, pengadaan dan penyaluran benih unggul kepada petani. Yang kedelapan, terjadi pemutusan kontrak kerja sehingga perlu penanganan segera. Dan yang terakhir, kegiatan yang bersifat mendadak yang dilakukan untuk menindaklanjuti komitmen internasional oleh presiden atau wakil presiden. Jadi di sini sudah jelas bahwa syarat-syarat untuk melakukan penunjukan langsung itu ada sekitar 9 syarat di sini. Jadi teman-teman bisa cek. Nanti kita akan kupas juga terkait 9 syarat ini. Di dalam soal juga sudah jelas bahwa di situ menyebutkan kecuali. Jadi yang benar adalah D, pekerjaan dengan skala besar. Kita next soal berikutnya. Survei merupakan, nah, A, pembuatan benda uji dan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar. B, pencarian data dalam suatu pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan. C. Pencarian dan pengumpulan data melalui kegiatan pengukuran, pengamatan, dan atau penyelidikan. D. Pengelolaan data, penyimpulan, rekomendasi, dan pelaporan. E. Melaksanakan kegiatan di lapangan yang dituangkan dalam laporan. Jadi teman-teman, rekan-rekan, kira-kira jawaban yang benar apa? Survei, dan di sini dari jawaban A sampai dengan E di pilihan ganda ini hampir semuanya sama. Kita cek jawaban yang benar adalah C. Jadi sudah jelas untuk mengetahui jawaban di dalam soal, opsi yang paling tepat C. Karena apa? Lebih lengkap dalam menjelaskan dan dalam melakukan pemilihan jawaban. Jadi kuncinya harus dicek kesesuaian soal dan jawaban di setiap opsi jawaban. Misal contoh di sini sudah jelas survei. Survei itu dilakukan dalam hal apa? Mencari data. Pertama, mengumpulkan data. Jelas. Walaupun di situ sebetulnya pembuatan benda uji dan pemeriksaan itu juga termasuk survei, tetapi itu itu benar, tetapi yang paling benar di sini yang mana? Nah, jawaban yang paling benar itu adalah C, yaitu pencarian dan pengumpulan data melalui kegiatan apa? Survei pengukuran, survei pengamatan, dan penyelidikan. Nanti kita akan bahas juga terkait tentang ini. Ini biasanya di pekerjaan jasa konsultasi. Kita nanti akan cek. Jadi kita next soal berikutnya. Tender cepat dilakukan dalam hal kecuali A. Spesifikasi pekerjaan sudah ditentukan secara rinci. B. Volume pekerjaan sudah dipastikan sesuai data. C. Penyedia jasa telah terkualifikasi dalam sikap. D. Penetapan pemenang berdasarkan harga terendah. E. Pemenang sudah dapat dipastikan karena hanya ada satu peserta. Teman-teman dan rekan-rekan harus cek di sini sudah jelas tender cepat kecuali. Jawabannya adalah E. Kecuali di sini ya. Kita akan bahas sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait tentang tender cepat, yaitu
Yang pertama, di sini ada empat, jadi teman-teman harus cek juga. Yang pertama, spesifikasi dan volume pekerjaan sudah ditentukan secara rinci. Ini ada di poin A dan B. Penetapan pemenang dengan harga terendah. Ini sudah jelas di poin D. Peserta telah terregistrasi di SIKAP. Ini adalah Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Sini sudah jelas di C. Dan yang keempat, dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis atau KAK sesuai dengan pasal 19 ayat 2 PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman kita eh, sudah jelas di sini bahwa tender cepat itu memiliki empat syarat di sini bahwa yang paling benar kecuali E. Pemenang sudah dapat dipastikan karena hanya ada satu pemenang. Ini biasanya dilakukan untuk penunjukan langsung. Jadi demikian teman-teman yang dapat kita kupas terkait tentang kisi-kisi dan soal-soal di hari ini. Mungkin nantinya kita akan coba untuk kupas terkait soal-soal di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.